Sesetengah orang berpendapat bahwa mereka tidak mengembalikan persepuluhan dan persembahan karena mereka tidak bersetuju dengan cara gereja menggunakan sumbernya dan karena menurut persepsi mereka tidak ada ketulusan mengenai penggunaan dana gereja. Tetapi bagaimanakah kita harus bertindak apabila kita tidak bersetuju dengan cara yang kita pikir urusan di dalam gereja itu dilaksanakan? Soalan ini sangat penting dan terdapat arahan khas dari Ellen G. White tentang bagaimana kita harus bertindak. Dia berkata, ada sesetengah yang tidak berpuas hati dan telah berkata, saya tidak akan membayar persepuluhan saya lagi karena saya tidak yakin dengan cara perkara diuruskan di dalam pekerjaan itu. Tetapi adakah Anda akan merompak Tuhan karena Anda berpendapat bahwa pengurusan kerja tidak betul? Sila buat aduan Anda secara terang-terangan dan terbuka di dalam semangat yang betul kepada yang sepatutnya. Hantarkan permohonan Anda supaya perkara itu dapat diperbaiki dan diatur, tetapi jangan berundur dari pekerjaan Tuhan dan terbukti menjadi tidak setia hanya karena ada orang lain yang tidak melakukannya dengan betul. Petikan ini mengajar kita 3 perkara penting. Pertama, apabila kita memilih untuk tidak setia karena dalam persepsi kita, pemimpin gereja tidak menguruskan sumber dengan betul, kita merompak Tuhan. Kedua, mengikuti Matius 18 ayat 15 hingga 17, kita dinasihatkan untuk mengemukakan pertanyaan kita kepada pemimpin berkebolehan yang menguruskan gereja Tuhan. Kita tidak seharusnya mengikut semangat agresif, bermusuhan, dan submisif pada zaman kita yang percaya bahwa pendedahan terbuka adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, kita mesti menyampaikan kebimbangan kita dalam semangat Kristen yang betul. Meminta Tuhan untuk meletakkan kasih sayang dalam kata-kata kita dan memberi kita kebijaksanaan dan kerendahan hati semasa kita mengemukakan pertanyaan kita. Berilah peluang pada sikap keraguan. Lagipun kita tidak selalu mempunyai gambaran keseluruhan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Kita diundang untuk bertindak sebagai seseorang yang ingin membantu dan bukan memusnahkan. Petikan itu diakhiri dengan mengatakan, tetapi jangan berundur dari pekerjaan Tuhan dan terbukti menjadi tidak setia hanya karena ada orang lain yang tidak melakukannya dengan betul. Kita tidak boleh memaafkan kesilapan kita sendiri di hadapan Tuhan hanya berdasarkan kesilapan orang lain yang kelihatan atau nyata. Mesej utama dari petikan ini ialah jangan berundur dari pekerjaan Tuhan. Dia mempunyai pekerjaan yang perlu dilaksanakan di bumi ini dan mengundang Anda untuk menyertai Dia. Mungkin Anda telah kehilangan keyakinan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan telah dijalankan. Jika demikian, Anda dijemput untuk berdoa sekarang dan meminta kebijaksanaan Tuhan untuk bertindak mengikut bimbingan nubuatan. Namun, yang terutama ialah tetaplah terlibat dengan pekerjaan kebenaran melalui usaha pribadi dan dengan mengembalikan kepada Tuhan persepuluhan dan janji Anda yang merupakan persembahan Anda yang tetap dan sistematik. Marilah kita meletakkan keinginan yang terakhir dan Tuhan yang pertama.